Nah sekarang ini di tengah memanasnya alur cerita One Piece menuju perang besar terakhir, banyak penggemar mulai berspekulasi tentang peran para legenda seperti Rayleigh dan juga Gaban. Apakah mereka akan kembali turun tangan bahkan sampai mengorbankan nyawa demi menjatuhkan musuh-musuh besar seperti Ksatria Suci? Pertanyaan ini memicu diskusi seru antara harapan nostalgia dan realita bahwa era mereka telah berlalu. Sementara itu nakama, karakter-karakter besar lain seperti Garp, Big Mom, bahkan Tits ikut terseret dalam pusaran spekulasi seputar kekuatan, posisi mereka dalam konflik dan siapa yang layak menjadi antagonis terakhirnya. Dunia One Piece perlahan mengerucut ke satu titik besarnya. Pertarungan terakhir akan melibatkan lebih dari sekedar kekuatan besar. Ini soal warisan karenanya era dan siapa yang layak ngebawa kehendak masa depan sekarang ini. Yo sini menarik nakama, selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita rasional berdasarkan manga update yang sudah ada sekarang ini dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula ya. Disclaimer ya, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukan alur cerita aja. Jadi kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan alur cerita. Jadi feel free ya nakama lebih menikmati yang versi yang mana. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di tengah hiruk-pikuk kisah One Piece yang masih mendekati klimaksnya itu, muncul satu pertanyaan menarik. Bagaimana jika Rayleigh dan Gaban bersatu kembali dalam perang terakhir dan mengorbankan hidup mereka demi mengalahkan para Ksatria Suci? Bayangan dua legenda dari era Roger bertempur bersama tentu memunculkan rasa nostalgia yang kuat. Terlebih setelah Gaban muncul di Elbaf dengan kekuatan luar biasa yang bahkan melampaui apa yang pernah ditampilkan Rayleigh kan. Namun walaupun keinginan untuk melihat keduanya bertarung sepenuh tenaga itu besar banget, era mereka itu sudah berlalu ya. Perang akhir adalah panggung bagi generasi baru, menjadikan Rayleigh Gaban sebagai tokoh utama di Mount Crucial ini justru terasa mengurangi arti dari perjalanan panjang generasi Luffy. Lebih baik jika mereka itu sekedar menjadi saksi sejarah ya, seperti Rayleigh yang dulu hanya mengamati perang Marineford tanpa ikut campur secara langsung. Meski begitu harus diakui Gaban telah membuktikan dirinya mampu mempermalukan para Ksatria Suci hanya dengan kekuatan mutlaknya. Sulit dibayangkan dia bisa dikalahkan dalam duel 1 lawan 1 kecuali dengan siasat kotor seperti yang dilakukan oleh Gunko. Kalau tanpa trik, mustahil rasanya para Ksatria Suci bisa menjatuhkan orang sekelas Gaban. Mungkin hanya Shamrock yang bisa menyamainya jika ia benar-benar saudara sekuat Akagami atau bahkan melebihi sang situ sendiri. Muncul pertanyaan lain yang tak kalah seru. Bisakah Garp menghadapi para Ksatria Suci tanpa kesulitan berarti jika bertarung? Ya, jika melihat rekam jejak dari Garp terutama saat insiden God Valley, besar kemungkinan dia juga mengetahui rahasia kelemahan para Ksatria Suci. Sama seperti Gaban ya, dalam kondisi sekarang pun meski sudah menua, Garp masih memperlihatkan kekuatan luar biasa, seperti saat dia nyaris mengejar Kuzan habis-habisan di Hachinosu dan ngebuat pulau itu hampir remuk. Kekuatan Galaxy Impact itu luar biasa. Regenerasi mungkin jadi kekuatan utama para kesatria, tetapi selain itu mereka belum menunjukkan hal yang benar-benar mengintimidasi seperti para admiral. Nah, maka bagi Garp menghadapi mereka bukanlah hal yang mustahil, kecuali jika harus melawan Shamrock yang diduga setara dengan sangat. Hal itu usia Garp mungkin menjadi penghambat, mengingat dia juga sudah tidak berada dalam masa-masa keemasannya kan. Ya mau gimana lagi, kita bawa Shamrock ke depannya. Di sisi lain, Big Mom seringkali dianggap Yonko paling lemah dibandingkan Kaido, Sang maupun Tits kan. Tapi ya nakama, anggapan itu terlalu gegabah. Faktanya Big Mom itu adalah salah satu tokoh terkuat di masanya. Bahkan saat dia hamil berkali-kali dan merasakan puluhan anak, kekuatannya tetap luar biasa kan. Sejak usia 5 tahun dia sudah bisa menghancurkan desa raksasa dan mengalahkan prajurit legendaris mereka. Kekalahannya di tangan Kid dan Law lebih karena skenario cerita, bukan karena dia benar-benar lemah di sana. Oda seakan terburu-buru menyingkirkannya. Big Mom tidak diberi kesempatan untuk mengakhiri pertarungan dengan kemenangan. Padahal ada banyak momen di mana dia bisa aja ngebunuh Kid dan juga Law kan. Sayangnya dia malah mengungguli lawannya dan membiarkan pertarungan berakhir begitu saja. Kalau dipikir lagi, serangan yang ngebuat Big Mom tumbang itu mungkin tak akan mampu ditahan oleh Sang maupun Tits jika mereka yang berada di posisi isu sekalipun. Nah, keadaan itu memang sekarang itu menjadi darurat sih. Kini cerita berpindah ke Elbafnya.
pulau yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para penggemar ya. Tapi anehnya tak banyak yang bicarakan Elbaf sebagaimana harapan sebelumnya. Musuh utama ternyata bukanlah Loki seperti yang sempat diduga, melainkan pemerintahan dunia. Ini mengubah dinamika cerita sepenuhnya dan lebih seru lagi. Dulu setiap kali topi jerami tiba di pulau baru selalu ada petualangan segar. Sekarang nuansa itu perlahan menghilang sejak Perang Hazard. Di Egghead kita sudah mulai kehilangan sensasi itu. Musuh seperti Saturnus pun tak memberikan dampak besar. Bahkan jika bukan karena pengorbanan Imu yang menyisihkan Saturnus itu, tak akan ada musuh besar yang benar-benar dikalahkan. Itulah kenapa kalahan Rob Lucci dijadikan semacam kompensasi agar Arc Egghead punya sedikit bobot lagi. Tapi jujur aja ya nakama, rasanya itu masih kurang loh. Di Elbaf pun cerita tampak berjalan ke arah serupa. Musuh-musuhnya kurang menggigit nih. Namun kemunculan Gunko yang kini dikendalikan oleh Imu mulai ngebuat situasi berubah. Ancaman terasa lebih nyata meski tetap belum sebanding dengan antagonis final yang sesungguhnya. Nah, jika topi jerami menang, orang-orang akan berkata bahwa mereka menang hanya karena Imu tidak terlibat secara langsung. Para kesatria yang tersisa tidak sekuat Shamrock. Sejak Shamrock meninggalkan Elbaf, kita bisa menebak ya bahwa para kesatria lainnya hanya akan menjadi tumbal kan. Ada pertanyaan menarik tentang Brook. Apakah kekuatan buah iblis miliknya itu ngebaya kebal terhadap kemampuan Imu untuk mencabut harapan hidup seseorang? Mengingat Brook itu adalah roh ya. Banyak yang percaya bahwa dalam wujud jiwanya dia kebal terhadap hampir semua bentuk serangan. Selama dia tidak berada dalam tubuh fisiknya, sulit membayangkan bagaimana caranya Brook bisa dikalahkan. Sampai sekarang ini pun belum ada yang benar-benar menyentuh wujud rohnya. Yang belum terjawab hanyalah apakah Haki bisa menyentuh jiwa dari Brook. Jika tidak, maka benar Brook adalah salah satu karakter yang nyaris abadi dalam kondisi tersebut. Terakhir, kita masuk ke ranah perdebatan paling besar. Siapa sebenarnya musuh terakhir dalam sejarah One Piece? Banyak yakin bahwa Teach ya, bukan Imu, adalah sosok final boss sejati. Jika memang demikian, maka pemerintah dunia harus dikalahkan lebih dulu sebelum seorang Yonko seperti Teach bisa ikut dalam perebutan One Piece. Namun hal ini masih terlihat mustahil untuk sekarang. Kemungkinan besar Luffy akan menemukan One Piece terlebih dulu dan dari situlah dia mendapatkan pengetahuan serta motivasi melawan pemerintahan secara langsung. Satu-satunya cara agar dia tetap bisa menjadi musuh akhir adalah dengan mengeluarkannya dari kompetisi One Piece lebih awal. Biarkan Luffy, Sang dan Buggy bersaing, dan setelah Luffy menjadi raja bajak laut serta mengalahkan pemerintahan dunia, barulah Teach muncul sebagai ancaman terakhir yang oportunis dan penuh intrik kan? Bisa aja terjadi. Maka dengan seperti itu ya nakama, kredibilitas Teach itu juga musuh terakhir tetaplah terjaga. Kalau dia dikalahkan sebelum itu, maka sulit ngebayangkan dia kembali bangkit sebagai ancaman besarnya. Itulah kenapa posisinya harus diatur dengan cermat oleh Oda agar cerita tak memiliki kejutan yang ujungnya itu benar-benar mind blowing. Dan itu menjadi sebuah penggambaran menarik sih juga kejadian nantinya. Meski banyak yang ingin melihat Gaban dan Rayleigh turun langsung ke medan perang nih, kenyataan harus diterima, mereka bukan lagi tokoh utama dalam cerita ini ya. Luffy dan generasinya yang kini memegang peran penting dalam sejarah kan. Jika dua mantan tangan kanan Roger itu ikut berkorban di akhir ceritanya, bukannya menjadi momen heroik, justru bisa terasa sebagai langkah mundur dari pesan utama cerita bahwa dunia ini ada di tangan generasi baru. Harusnya mereka lebih cocok menjadi saksi sejarah penutupan zaman, simbol bahwa tongkat estafet sudah benar-benar diserahkan kepada para pewaris Will of D. Tapi memang jangan salah ya, meski bukanlah bintang utama, kekuatan mereka tetaplah nggak main-main. Gaban telah membuktikan di Elbaf bahwa dirinya adalah sosok yang tidak bisa untuk diremehkan. Pertarungan 1 lawan 1 menghadapi para kesatria suci sudah menunjukkan bahwa kekuatan dari kedua tangan kanan dan tangan kiri Raja Bajak Laut itu masih bisa diandalkan sampai era sekarang ini. Mereka telah menunjukkan perkembangannya yang matang ya. Gap eranya bersama dengan Gaban atau bahkan dengan Rayleigh itu, mereka semuanya satu era, dan itu ngebuat semuanya itu bakal menarik bahwa orang-orang tua seperti mereka di usia yang lebih dari 70 tahun loh, kekuatannya masih luar biasa seperti itu. Kemampuan Haki itu benar-benar bisa berefek ya meski umur mereka itu sudah cukup tua. Nah, orang-orang seperti Oden yang kala itu juga luar biasa pula itu, keduanya juga sama-sama luar biasa. Harald sendiri itu juga sudah menjelaskan bagaimana keadaan di masa lalu Elbaf itu sebagai para pejuang yang heroik. Bajak laut Elbaf dikenal sebagai bajak laut yang ditakuti di seantero dunia baru. Namun semuanya berubah ketika era perdamaian itu berakhir. Semuanya itu sepertinya akan ada erat kaitannya dengan kubu pemerintahan dunia kan. Itulah kenapa kemunculan dari Imu di Elbafnya ini menjadi penanda bahwa di masa lalu pun pemerintahan dunia juga sudah pernah menyusup ke wilayah tersebut. Apalagi setelah chapter kemarin diketahui ya bahwa Sang itu mengenal Harald
netral pula kan. Artinya di Marijoa itu kata-kata atau percakapan mereka tidak bisa seluas ketika berada di Elbaf. Nah, kemungkinan besar dari chapter yang sudah membunyikan bahwa Harald juga merasa kesal ya, bahwa lagi-lagi usahanya selalu mentok di tangan pemerintahan dunia. Artinya ke depan perang-perang sesungguhnya apalagi di Elbaf ini akan lebih seru jika berhubungan lagi dengan pemerintahan. Baik Gaban, Rayleigh, Gab dan juga generasi lama harusnya menyaksikan bagaimana era baru ini benar-benar memegang kendali itu nakama. Sepakat? Jadi kalau mau kita simpulkan menjadi dua paragraf akhir ini, kemunculan Rayleigh Gaban di perang akhir sebaiknya harus sebatas simbol dan saksi sejarah, bukan pengorbanan. Mereka sudah menyerahkan estafet ke generasi baru kan. Terlalu memaksakan peran mereka akan mengaburkan fokus cerita utama. Sebaliknya, Gab, Brook, Big Mom menunjukkan bahwa meski era mereka hampir berakhir, dampak dan warisan kekuatan mereka tetap relevan dalam konteks pertempuran besar. Sebenarnya ini juga berlaku untuk Gaban dan juga Rayleigh sendiri yang notabene benar-benar menjadi guru dari Luffy kan. Pada akhirnya pertarungan penentu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang siapa yang mewarisi kehendak di dalam mengubah nasib dunia baru sekarang. Entah itu Luffy untuk melawan Imu atau menghadapi Titch akhirnya. Nah sekarang ini dia mendapati nakama-nakama Grand Fleet terbarunya kan. Dan ditambah lagi kita yakin banget nih Elbaf pada akhirnya akan menjadi sekutu Luffy kan. Karena sekarang satu-satunya teman yang benar-benar bisa menerima Loki itu adalah Luffy loh, sang dewa matahari nikah yang dieluh-eluhkan sejak zaman setia kala nakama. Nah kalian sedih excited untuk menantikan bagaimana cerita ke depannya nanti. Ya itulah tadi ya bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada bagaimana penggambaran kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang nikah telah kembali ke peradaban One Piece.